Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi tentang Google Workspace for Education. Di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membuat tabel pivot dan tampilan filter di aplikasi Spreadsheet dari Google. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari tabel pivot dan tampilan filter ini? Jadi tabel pivot itu penggunaan paling gampangnya itu adalah untuk membuat set baru menggunakan kolom-kolom tertentu yang ada pada set yang lainnya. Misalkan kita punya set database yang sampai banyak ya, seperti ini sampai BM, tapi kita hanya memerlukan beberapa data. Nah, kalau kita mau nyari dari semua database ini kan agak repot, maka kita perlu yang namanya tabel pivot. Bagaimana cara membuat tabel pivot? Kita akan coba praktekkan. Cara yang pertama, caranya itu adalah kita klik di sini ada data, kemudian di sini ada tabel pivot. Oke, kita klik tabel pivot, maka akan ditanyakan mau di set baru atau set yang sudah ada. Kita pilih yang set baru aja, kemudian kita klik buat. Oke, maka tabel pivotnya udah siap. Nah, di sini di tabel pivot nanti akan muncul editor tabel pivot. Nah, editor tabel pivot ini terdiri dari baris kolom nilai filter. Nah, sekarang kita akan coba membuat dari database yang ada, kita akan coba membuat tabel data atau tampilan pivot atau spreadsheet setnya yang menunjukkan bahwa siswa dengan kelasnya dan dengan ekstrakurikuler yang dipilih. Oke, berarti kita yang akan kita perlukan di sini akan muncul kolom-kolom yang ada di database. Nah, kita pilih tadi ya, berarti yang kita perlukan di sini adalah nama siswa, kita taruh di baris. Nah, di sini ada baris, ada kolom. Kalau kita taruh di baris, maka dia akan menjadi satu baris, satu kolom seperti ini. Tapi kalau kita taruh di kolom, nanti dia barisnya akan menjadi kolom ya. Oke, kita perlu nama siswanya. Setelah nama siswanya, kita juga perlu kelasnya. Kita masukkan kelasnya. Oke, di sini tampilan totalnya muncul ya, kita hilangkan saja. Jadi biar dia seperti ini. Kemudian setelah nama kelas kita biasanya perlu juga jenis kelaminnya, ini laki-laki atau perempuan. Jadi kita seret saja seperti ini. Nah, selain model diseret, kita juga bisa klik di sini ditambahkan ya. Kita klik tambahkan, kemudian kita cari tadi laki-laki perempuannya sudah, kita pilih sekarang ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler yang akan dimiliki. Kita pilih ekstrakurikuler yang diminati dan ingin diikuti calon peserta didik. Kita klik. Oke. Totalnya juga kita hilangkan. Maka kita sudah dapat ada nama siswa, jenis kelamin, ekstrakurikuler yang diminati. Nah, di sini biar kita memudahkan juga berarti kita perlu data kelasnya. Oke, di sini baru ya kita tambahkan, bisa lewat sini ya, bisa juga ditarik dari sini. Di sini klik tambahkan, kita cari kelasnya. Kita cari kelas. Oke, maka yang kelasnya akan muncul di bagian belakang. Nah, di sini dia karena yang kolom pertama itu adalah nama siswa, maka dia akan di sort berdasarkan nama siswa dari A, B, dari A semua. Ini bercampur. Biar nanti memudahkan guru atau tim untuk melihat dari kelas mana saja, kita pindahkan saja kelasnya ke bagian depan. Kita bisa seret seperti ini. Oke, nah kelasnya kita taruh paling depan. Oke, seperti ini, maka kelasnya akan muncul. Nah, di sini tulisannya cuma 10 sekali aja. Kalau ingin di semuanya tertulis, berarti kita tinggal centang, ulangi label baris. Oke, selesai. Maka tugas kita untuk tabel yang kita perlukan sudah jadi. Kita sudah bisa melihat kelas, nama siswa, jenis kelamin, dan ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Oke, selesai. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menyeleksi, karena kita ini misalkan tahun ajaran baru yang kita inginkan data ini adalah hanya data kelas
10 saja, berarti kita perlu yang namanya filter. Nah, di sini kalau kita ya di sini di alat, salah satu caranya ya, di alat di data, maaf, di sini ada buat filter dan tampilan filter. Apa bedanya buat filter dan apa bedanya tampilan filter? Kalau buat filter itu berarti kita memfilter benar-benar data yang sudah kita buat, sedangkan tampilan filter itu hanyalah tampilan filter saja, hanya ada di kita saja, tetapi di orang lain yang mengakses data ini dia tidak akan mengikuti filter yang kita buat. Nah, jadi yang kita gunakan adalah tampilan filter. Kemudian kita klik buat tampilan filter baru. Oke, di sini sudah jadi. Kita sebut saja filternya, misalkan nama filternya adalah ekskul kelas 10 gitu misalkan. Oke. Berarti yang kita perlu filter adalah di kelasnya. Di kelasnya yang kita pilih, kita kosongkan semua, kita pilih hanya kelas 10-nya saja. Karena di sekolah yang dicontohkan ini ada 7 kelas, maka yang dicentang hanya sampai 17 saja. Selesai, maka kita sudah punya datanya nih. Ini semua siswa kelas 10. Nah, kemudian nanti kalau saya perlu, saya mau lihat yang ikut Olimpiade Astronomi siapa saja, berarti kita tinggal filter lagi di ekskulnya. Kita kosongkan semua, kita pilih mana nih, misalkan yang mau ikut voli, kita klik voli centang, kemudian kita oke. Maka data siswa yang mengikuti voli akan muncul di sini. Seperti itu. Gampang ya? Ya, mungkin itu saja tutorial pembuatan tabel pivot ini. Jadi kalau tampilan rentang itu, ada lagi tampilan rentang itu di sini di data. Kemudian kalau kita, karena ini judulnya tampilan filter, berarti kita bisa dihilangkan. Kemudian kalau sewaktu-waktu itu kita mau butuhkan, nah kita tinggal klik data, tampilan filter, maka ekskul kelas 10, maka filternya akan sesuai dengan yang kita buat. Kemudian gimana cara menghapus filternya, tampilan filter? Di sini ada gerigi, kita klik, kemudian kita klik hapus, maka dia filenya akan terhapus. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Agak awuran videonya ya, karena ini perekaman langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.